Enggak. Kita cintai istri kita karena Allah. Karena Allah nyuruh kita mencintai orang yang sudah kita ikat dengan misaqan ghalidhah, dengan akad nikah. Mencintai anak bukan karena anak, tidak, karena memang kita diperintahkan untuk mengurus anak kita di pimpinan. Enggak boleh, boleh, tapi ada syaratnya. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan pada siapapun dalam rangka durhaka kepada Allah. Jadi mentaati orang tua itu biar bagaimanapun ada batasnya. Mentaati pimpinan juga gitu, biar bagaimanapun ada batasnya. Enggak karena dia pimpinan lalu pasrah bongkokan, ya kan? Pokoknya udah taat aja, namanya jadi pimpinan, nggak gitu. Ya. Kalau dia benar kita taati, kalau dia nggak benar malah kita nasihat. Hati kalau bisa. Kayak dulu siapa? Sahabat. Jadi walaupun dia disuruh istiqomah, tapi dia disuruh berbuat baik pada orang tuanya. Maka sejak dapat nasihat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi anak yang luar biasa berbakti pada ibunya dan bapaknya. Semua yang diperintahkan dia kerjakan, bahkan apapun yang gak diperintahkan tapi dia tahu bisa menimbulkan rasa cinta orang tuanya pada dirinya, dia kerjakan. Nah setelah sekian hari kan ibunya capek juga kan, gak makan-makan. Itu akhirnya nanya, ya Sa'ad, apa engkau sudah memenuhi keinginan ibu, meninggalkan agama Muhammad yang gila itu dan mengikuti agama nenek moyang kita menyembah berhala? Di situ tiba-tiba Sa'ad dikasih Allah ilham untuk menjawab. Dia bilang, wahai ibuku, seandainya ibu meninggalkan makan dan minum sampai nyawa ibu melayang dari tubuh ibu, sama Allah diganti sama nyawa yang baru, ibu tetap puasa lagi, tidak makan lagi, tidak minum lagi, melayang lagi sampai ratusan nyawa keluar masuk dalam tubuh ibu, aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad yang sudah kuyakini kebenarannya itu. Mendengar anaknya menjawab begitu kokoh, sambil mengingat semenjak anaknya jadi muslim, menjadi anak yang jauh lebih berbakti daripada sebelumnya, langsung si ibu itu bertanya, ya Sa'ad, bagaimana caranya ibu bisa menjadi muslim? Masya Allah ya. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ketidaktaatan pada pihak yang harusnya kita hormati dalam perkara yang batil itu bukan berarti pasti jelek, Pak. Bisa jadi bahkan mengandung kebaikan. Nah yang ketiga juga demikian, la marhuba ilallah, tidak ada yang ditakuti selain dari Allah. Apakah itu maknanya dalam Islam sama sekali nggak boleh takut kepada selain Allah? Oh tidak, boleh kita takut kepada selain Allah, tapi ada dua jenis rasa takut. Ada yang disebut al-khauf at-tabi'i, rasa takut yang natural, yang alami, dan ada al-khauf asy-syar'i, rasa takut yang syariat, ada hubungan dengan syariat. Yang nggak boleh itu khauf syar'i, nggak boleh. Kalau khauf tabi'i itu biasa, boleh. Misalnya, ya, seorang perempuan keluar dari kamar mandi tiba-tiba lihat tikus gitu kan, dia lompat gitu ketakutan gitu. Itu bukan takut yang ada kaitan dengan iman, ya. Itu takut yang alami. Kita diundang sama teman kita ke tempat kerja dia, ternyata di gedung lantai 25. Ya, terus kita ngelihat ke jendela ke bawah gitu, kita takut jatuh. Itu takut yang alami. Sah itu. Nggak ada kaitan dengan iman. Ya. Tapi kalau takut yang syar'i adalah takut mengerjakan perintah Allah karena nggak berani menghadapi resikonya. Takut meninggalkan larangan Allah karena nggak berani mengalami resikonya. Ya, contohnya misalnya penjudi ditanya, judi itu haram apa halal? Gue tahu haram, cuma kalau gue tinggalkan judi nanti teman-teman gue ninggalin gue takut dong kehilangan teman. Nah, ini takut syar'i, nggak boleh. Seorang wanita udah ngaji, akhirnya sadar dia harus nutup auratnya. Tapi nggak kunjung pakai jilbab dengan alasan apa? Nanti saya dibilang ninja, nanti saya dibilang fundamentalis gitu kan. Jadi takut menghadapi resiko mentaati Allah, itu nggak boleh. Ya. Ya, baik. Nah, itu semua tadi kaitan dengan merapihkan
Kamatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, dakwah ya, mengajak pada kebaikan, kemudian menyuruh memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lalu output tarbiyah yang diharapkan itu apa? Itulah yang digambarkan di rangkaian surat Al-Maidah 54, 55, 56. Di 54 Allah menggambarkan bahwa ciri-ciri ya orang yang sukses di tarbiyah, jadi kader yang baik, jundullah, tentara Allah, dia mempunyai beberapa sifat. Pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Jadi hubungannya dengan Allah hubungan kasih sayang, cinta mencintai. Ya, dan yang menarik di dalam ayat ini yang disebut lebih dahulu adalah Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ya. Kok bisa? Kapan kita tahu kita dicintai Allah? Ya ketika kita memenuhi kriteria dicintai Allah. Di mana kita temukan? Ya di Quran. Quran banyak sekali ayat-ayat yang ujung akhirnya berbunyi misalnya wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Penuhi kriteria orang sabar. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang yang suka membersihkan diri. Jadilah orang yang suka membersihkan diri. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang banyak berbuat ihsan, kebaikan-kebaikan. Jadilah orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua, azillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut, bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin. Jadi dia tipe muslim mukmin yang dalam menjalin hubungan dengan sesama saudara mukmin itu berlemah lembut. Ya. Enggak menjadi sebab perpecahan, enggak menjadi sebab saling serang menyerang. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka itu aizzatin 'alal kafirin, memiliki izzah di hadapan orang-orang kafir. Izzah itu artinya apa? Marwah ya, kehormatan diri, kemuliaan diri. Jadi dia ngadepin orang kafir itu enggak rendah, enggak merendahkan diri. Dia ngadepi orang kafir itu dengan izzah. Ya. Enggak mentang-mentang ngadepin orang kafir terus akhirnya terima aja gitu. Mau dikasih vaksin juga terima aja, mumpung triliunan yang dikasih gitu ya. Padahal membunuh masyarakatnya, bangsanya, nauzubillah. Ya enggak ada izzah itu. Ya. Orang kalau enggak ada izzah ya kan ngadepin orang kafir tuh dikelecehin apa aja jadi. Gitu. Tapi kalau dia punya izzah ya nggak gampang dia diatur. Ya. Salah satu contohnya adalah Ahmad Syara, ya pemimpin presiden Suriah sekarang. Dia itu berhadapan dengan Donald Trump, tapi dia tidak menunjukkan dirinya tunduk pada Donald Trump. Yang lain pada ngasih duit sama Donald Trump, dia nggak ngasih, memang nggak punya duit, gitu kan? Tapi dia melobi karena apa? Karena dia ingin mencapai satu target tertentu. Apa itu? Sanksi kepada Suriah dicabut, dan itu tercapai tanpa dia harus memenuhi tunduk pada permintaannya. Misalnya bikin perjanjian Abraham Accord dengan Israel yang bisa dia tolak. Kenapa? Karena dia bilang negara Suriah berbatasan langsung dengan Palestina. Ngapain kita bikin perjanjian Abraham Accord? Abraham Accord kan untuk negara-negara Arab yang jauh dari Israel. Kalau yang nempel enggak. Jadi itu orang punya izzah gitu, ya, punya izzah, punya kemuliaan, ya, kehormatan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Mereka dalam berislam, beragama itu tidak sekedar ingin mengejar pahala pribadi supaya masuk ke surga sendirian, paling jauh dengan keluarganya. Tidak. Dia ingin semua itu dalam rangka izzal Islam wal muslimin, untuk berjihad fisabilillah. Terus yang kelima, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Enggak peduli dia. Asalkan di atas jalan yang hak, ya kan, dia enggak peduli mau dibilang tukang jual telur, dibilang tukang jual es krim, ya enggak peduli dia. Ya kan? Karena kan yang ngomong orang. Itu tuduhan orang, kenapa yang dipeduliin begitu. Tahu kan tukang jual telur, tahu ya, tukang jual es krim, ngerti kan ya. Kemudian innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong-penolong kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka punya loyalitas dan kepatuhan yang jelas strukturnya. Pertama Allah number one, kedua Rasul number two, kemudian yang ketiga orang-orang beriman number three. Tapi bukan sembarang orang beriman. Orang beriman yang konsisten menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jika ini semua ciri-cirinya dipenuhi, 6 biji ciri tadi, janji Allah apa? وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.
Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang beriman sebagai penolongnya, tempat loyalitasnya, kesetiaan kepatuhannya, sesungguhnya Hizbullah pasti meraih kemenangan. Hizbullah itu artinya partai Allah atau pengikut agama Allah akan meraih kemenangan. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambil tolong kita pahami pengertian kemenangan itu tidak melulu hanya di dunia, ya. Jangan menganggap kemenangan itu hanya di dunia. Bahkan di dunia ini kemenangannya disebutnya fathun qarib, kemenangan dekat. Padahal ada kemenangan hakiki yang kita semua ingin dapatkan, namanya apa? Fauzul azim, kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung itu kapan? Ya di akhirat. Di akhirat itu kemenangan yang agung. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari api neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, sungguh dia telah meraih keberhasilan, kesuksesan, kemenangan yang hakiki. Begitu, ya. Makanya kalau orang bilang, "Ustadz, katanya kemenangan udah dekat, tapi saudara-saudara kita di Gaza makin dibantai, makin apa, ya kan?" Memangnya Anda pikir mereka-mereka yang dibantai sekarang posisinya di mana? Gitu. Mereka itu posisinya lagi gembira sekarang. Memangnya Anda pikir Yahya Sinwar sekarang nggak lagi senyum-senyum, ketawa-ketawa sama Ismail Haniya, ya? Gitu. Bahkan sama Ahmad Yasin, bahkan dengan Rasulullah SAW, Masya Allah, ya. Jadi itu yang harus kita yakini, karena pada hakikatnya kita selalu slogannya nggak lain kecuali ihdal husnayain, satu dari dua kebahagiaan. Fa innahu la jihad nasrun aw istishhad. Inilah jihad. Kalau bukan kemenangan di dunia, ya mati syahid. Mati syahid juga kemenangan, bahkan kemenangan yang hakiki, ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kepada risalah Mekah lah kita belajar, ya, karena kita sekarang dalam kondisi yang lebih mirip ke Mekah daripada ke Madinah. Mengajak kepada jalan yang benar tidak harus selalu ditempuh dengan jalan tenar, apalagi disusupin niat agar cepat viral lalu kemudian terkenal. Ada kalanya amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan dengan cara-cara jitu yang tidak harus sebising itu. Kepada risalah Mekah lah kita belajar bahwa aktivitas dakwah itu memang menuntut kecerdasan dalam menimbang dan kecerdasan dalam begitu saja dinyalakan secara terbuka. Pancarkanlah kepada keluarga, kerabat yang dekat, lalu para sahabat. Saya baru-baru ini ada chatting dengan seorang kawan, ya. Saya bilang, ini Iran paling-paling nih, ya. Giliran sekarang dia udah begini keadaannya, tiba-tiba dia meneriakkan, ayo kita bikin sebuah Islamic Army, ya kan, pasukan Islam, gitu kan. Berarti kan ngajak negara-negara Islam lain untuk bikin satu katakanlah poros gitu ya, poros bersama dengan nama Islamic Army, gitu. Saya bilang, wah paling bokis nih, ya pemerintahan Syiah Rafidah sekarang tiba-tiba teriak, yuk kita bikin Islamic Army, gitu, ya kan. Dia pengen dapat pamornya kan, gitu. Terus kawan saya jawab, dia bilang, kayaknya masih keliru tuh pemahamannya. Sebenarnya dia lagi menjalankan apa yang disuruh sama Israel, supaya kalau nanti muncul Islamic Army yang benar-benar kuat, itu yang dihajar sama Israel, supaya muncul dia, supaya nongol dia, gitu. Nah, jadi apa yang sekarang terjadi ini harus kita sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini bagian dari, ya mungkin kelemahan umat di satu sisi memang belum bisa bikin Islamic Army, tapi di lain sisi kalau Islamic Army itu sekarang muncul padahal belum mateng, ya kan, diselesaikan sama Israel dengan mudah, gitu. Perjuangan menuntut kesabaran, proses dan kebertahapan, sebuah sunnatullah dalam kehidupan, senyap bertahap bergerak, bidik yang jauh, raih yang dekat, ya. Qum, bangkitlah, ya. Ini kan gambaran tentang tiga orang beda agama, tiga agama. Yang satu kalau sholat, kalau beribadah kepada Rabbnya, dia ada sujudnya. Yang satu kalau beribadah pada Rabbnya, dia berlutut. Yang satu kalau ibadah kepada Rabbnya, dia sedang berdiri. Yang berdiri itu Yahudi, yang berlutut itu Nasrani. Yang sujud siapa? Muslim, ya kan? Nah, Muslim ini nggak boleh sujud terus. Pada titiknya dia harus akhirnya bangkit, kan? Begitu dia bangkit, yang Nasrani Yahudi ngapain? Jatuhlah mereka, ya. Maka kum, bangkitlah, ya. Dan di sini kita bangkit sampai ke tahap kita menjadi khairu ummah. Karena kalau sudah menjadi khairu ummah, ya Allah janjikan ukhrijat linnas, kalian ini umat terbaik yang dizohirkan untuk segenap umat manusia. Jadi Allah itu sudah merancang kita umat Muhammad SAW ini agar menjadi khairu ummah. Kita ini bukan umat yang setara dengan umat lainnya, enggak, kalau kita memenuhi syaratnya. Nah, syaratnya itu apa? 3. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna
billah. Kalian selalu memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, yang benar. Kalian selalu mencegah yang mungkar, yang batil, ya, dan kalian senantiasa beriman kepada Allah. Nah, kalau umat ini benar-benar sudah memenuhi 3 kriteria ini, masya Allah, ya, kita akan menjadi example, jadi contoh teladan bagi umat lainnya. Ya, contoh yang paling nyata dari tubuh umat Islam yang sekarang ini layak disebut khairul ummah itu warga Gaza. Makanya warga Gaza bisa menyebabkan orang aneka agama itu semuanya bergerak dengan niat yang sama. Karena apa? Karena mereka sudah mencontohkan diri mereka sebagai, ya, kaum yang paling layak disebut sebagai bahagian dari khairul ummah, ya. Dan Allah juga memerintahkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian bersikap lemah atau hina, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, dengan syarat jika kalian benar-benar beriman, ya. Lalu kemudian Brigade Al-Qassam mengeluarkan sebuah meme, sebuah flyer, ya, yang mana di sini ada gambar seorang tentara Al-Qassam berdiri di satu bukit, ya, seorang diri, dan dia mengeluarkan pernyataan, kami akan tetap berada di Jabalur Rumat, ya kan, Gunung Al-Rumat, bagian dari Uhud, Gunung Uhud, Bukit Uhud, karena di belakang kami ada suara Nabi SAW yang mengguncang kami dengan kalimat la tabrahu, janganlah kalian bergerak. Jadi kalau kita ingat perang Uhud itu kan perang yang awalnya dimenangkan oleh kaum muslimin, tapi akhirnya kaum muslimin sempat mengalami kondisi kegencet, ya, dijebak, dijepit oleh 2 kekuatan musyrikin kafir Quraisy, ya, karena pasukan pemanah tidak disiplin. Pasukan pemanah diperintahkan oleh Nabi, usbutu, teguh pendirian kalian di bukit ini, jangan kemana-mana, apapun yang terjadi jangan tinggalkan pos ini. Tapi begitu ngelihat di tahap awal perang Uhud kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum Quraisy kafir dan mereka lari tunggang langgang meninggalkan alat-alat perang mereka dan langsung dikumpulkan oleh para sahabat, ya kan? Maka pemanah ini bilang, wah, kita udah menang, ayo kita ikut ngambil ghanimah. Kalau enggak kita nggak kebagian, gitu kan? Nah, hanya 1-2 orang yang teriak-teriak, usbutu, ingat kata pesan Nabi, teguh pendirian, jangan kemana-mana. Tapi nggak didengar. Mereka turun ke bawah. Akibatnya Khalid bin Walid yang masih menjadi salah satu tentara di pihak Quraisy kafir, ya, karena dia belum masuk Islam dan dia memang ahli strategi perang. Dia ngelihat pasukan pemanah sudah meninggalkan posnya, dia tahu ini saatnya dia harus serang. Maka dia serang dari belakang, dia muteri Gunung Rumat itu, maka dia jepit umat Islam, dan yang tadinya tunggang langgang dibalik lagi, akhirnya terjepit umat Islam. Sampai Nabi terluka, kan? Nabi sampai rontok salah satu gigi gerahamnya. Nah, tapi para pasukan Al-Qassam bilang, kami akan tetap menjaga Ar-Rumat. Artinya kami akan tetap di Gaza. Apapun yang terjadi kami nggak akan kemana-mana. Ya, karena ini ibaratnya adalah, ya, Gunung Ar-Rumat, gunung para pemanah, dan kami mendengar pesan Nabi, ya, mengatakan jangan bergerak, jangan tinggalkan pos kalian. Nah, karenanya sebagai penutup saya kutip, ya, ucapan Abu Ubaidah yang merupakan jubir Al-Qassam, sekaligus dia mengutip ayat Allah yang berbunyi wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara Allah, tentara kami itulah yang pasti meraih kemenangan. Ya, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus bersangka baik kepada Allah bahwa apapun yang terjadi sekarang ini, ya, wal aqibatu lil muttaqin, akibat terakhir selalu berpihak kepada kaum yang bertakwa. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.